Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, rekan-rekan Carta Politika Official dimanapun berada ya. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan suatu kabar ataupun informasi mengenai tahapan dan jadwal pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilu 2024 nanti. Nah, di sini saya telah mendapatkan timeline ya mengenai rincian tahapannya itu dimulai kapan, kemudian sampai dengan dilantiknya itu kapan, kayak gitu. Dan kemudian saya juga akan menyampaikan mengenai persyaratannya apa aja sih sebagai Panwaslu Kecamatan seperti itu. Nah, di sini tahapan yang pertama itu adalah sosialisasi ya. Sosialisasi ini dimulai tanggal 20 Agustus sampai 25 Agustus. Ada 5 hari itu mengenai masa untuk sosialisasi ya. Sosialisasi pertama itu biasanya dilaksanakan dengan tatap muka, itu dengan sifatnya seperti rakor lah ya, kayak gitu, dengan mengundang beberapa perwakilan tokoh masyarakat, kemudian OKP dan sebagainya seperti itu. Namun yang paling masifnya itu adalah melalui media website daripada Bawaslu Kabupaten Kota. Maka silakan rekan-rekan nanti pantau website ataupun Instagram, Facebook, intinya mah media sosialnya lah ya, media sosial Bawaslu Kabupaten Kota dipantau apa aja persyaratannya, kemudian kapan dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua mengenai pengumuman pendaftaran ya. Ini pengumumannya itu dimulai tanggal 20 Agustus sampai 2 September. Itu masa pengumuman, itu ada 15 hari. Dan dilanjut itu adalah pendaftaran dan penerimaan berkas. Dimulai dari 25 sampai 31 Agustus ya. Ada waktu 7 hari ini untuk masa pendaftaran dan penerimaan. Sehingga rekan-rekan untuk bagi yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang panwaslu kecamatan, maka saya rasa ketika sudah ada muncul persyaratan diumumkan melalui website resmi dari Bawaslu Kabupaten Kota, maka segera tempuh apa aja persyaratannya. Itu ya. Kemudian yang kedua, itu ketika rekan-rekan untuk menyerahkan berkasnya, pastikan berkas rekan-rekan ini adalah udah lengkap, udah terpenuhi. Jangan sampai berkas teman-teman ini ada satu yang enggak lengkap. Misalkan kurangnya satu fotokopian ataupun tidak dilegalisir ijazah, ini akan mempengaruhi penelitian persyaratan administrasi teman-teman. Jangan sampai teman-teman, rekan-rekan ini belum fight ya, belum tarung di tes wawancara dan CAT, tapi rekan-rekan sudah kalah ya di administrasinya. Kan ini menjadi apa ya? Sayang sekali gitu ya. Kemudian yang kedua itu penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi. Itu 25 Agustus sampai 1 September. Jadi di sini antara pendaftaran sama penelitian itu jadwalnya bareng ya. Cuman bedanya sehari. Kalau penelitian itu sampai 1 September, kalau pendaftaran itu sampai 31 Agustus. Nah, biasanya panitia atau Bawaslu Kabupaten Kota itu melakukan penelitian di hari itu juga. Kalau misalkan saya daftar di tanggal 25 Agustus, maka berkas saya ini pasti nanti akan diteliti pada tanggal 25 Agustus. Maka tadi yang saya sampaikan, pastikan berkas rekan-rekan ini sudah lengkap kayak gitu. Jadi tanyain sama petugas penerima berkasnya, punya saya gitu, punya saya udah lengkap belum? Kalau belum, apa yang belum lengkapnya? Bisa enggak dilengkapin hari ini kayak gitu. Jangan sampai berkas sudah masuk, ya kan, kemudian teman-teman enggak nanya berkasnya lengkap atau belum. Nah, pas dicek, pas diteliti sama panitia, ya kan tadi kurang lengkap. Dan akhirnya ya nggak lolos dong nanti pada saat pengumuman administrasinya. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian tahapan selanjutnya itu pengumuman hasil penelitian administrasi itu pada tanggal 12 September 2022. Nah, di sini kan ada space waktu nih dari tanggal 2 sampai tanggal 11. Itu buat apa sih? Nah, space waktu tanggal tadi itu buat masa perpanjangan bagi kecamatan yang belum memenuhi kuotanya. Karena kalau nggak salah,
itu kuota minimal itu 6 orang di tiap kecamatan, ya kan. Jadi kalau ada salah satu kecamatan yang nggak terpenuhi kuotanya, maka nanti akan dilakukan perpanjangan kayak gitu. Dan nanti serentak satu kabupaten itu pasti akan dilakukan perpanjangan. Nggak bisa kecamatan A udah lengkap ya udah 6 orang, kecamatan B belum 6 orang. Jadi tes tulisnya didulukan buat kecamatan A, nggak bisa kayak gitu. Nanti dalam satu kabupaten nanti akan serentak. Kapan mulai CAT-nya, kapan mulai nanti wawancaranya, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu tanggapan dan masukan masyarakat. Itu dimulai dari tanggal 14 sampai 17 September. Itu ada waktu 4 hari masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan tanggapannya, untuk menyampaikan pendapatnya. Bahwasanya yang menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan ini, si A ini adalah anggota partai. Ya kan? Kenapa dia jadi Panwaslu Kecamatan? Nah, ini nanti indikasinya akan menguntungkan salah satu partai. Maka masyarakat, rekan-rekan bisa menyampaikan ke panitia ataupun ke Bawaslu Kabupaten Kota bahwasanya si A ini itu adalah diindikasikan sebagai anggota partai. Syukur-syukur bisa dibuktikan dengan foto ataupun apalah pembuktian seperti itu. Atau juga ada panwaslu kecamatan yang tidak sesuai dengan persyaratannya kayak gitu, misalkan jadi anggota BUMD, jadi pegawai BUMN. Nah, itu bisa nanti disampaikan dalam tanggapan masyarakat. Kemudian mengenai tes tulis dan tes wawancara, di sini itu tahapannya bareng. Itu mulai tanggal 19 sampai 23 September, ya kan. Biasanya itu didahulukan adalah tes tulis terlebih dahulu atau CAT. CAT tanggal 19, kemudian wawancaranya dimulai tanggal 20 sampai 23 September kayak gitu. Nah, terkait dengan tes tulis dan tes wawancara, ini enggak melalui apa ya, batas minimal kuota ya. Jadi misalkan dalam kecamatan A itu ada 20 orang pendaftar dan dinyatakan telah lengkap secara administrasi, maka 20 orang tadi itu boleh mengikuti tes tulis dan wawancara, mempunyai hak. Jadi karena enggak disaring ya, pengumuman itu ada di administrasi sama pengumuman terpilih saja. Ya, kayak gitu. Dan dilanjut pada tanggal 20 September 2022 itu pengumuman calon terpilih. Ya kan? Jadi tes tulis, tes wawancara sampai 20 September, selang beberapa hari tanggal 28 September jadi diumumkan calon-calonnya itu, calon-calon sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Dan terakhir pelantikan Panwaslu Kecamatan tanggal 5 sampai 6 Oktober. Ya, selama 2 hari itu. Itu mengenai pelantikannya. Nah, dan nanti di bulan Novembernya itu rekan-rekan nanti dapat honor ya, dapat gaji. Ya. Konon katanya ada yang bilang itu sama seperti PPK ya, sampai 3 juta loh, ya kan. Ada yang bilang pula beda kayak gitu. Kalau beda itu waktu pemilu 2019 kemarin kalau nggak salah ya, itu untuk ketua itu 2,2 juta dan untuk anggota itu 2 juta kalau nggak salah ya. Tapi kan lumayan, ya kan? 2.200.000 loh, kan itu. Oke, lanjut. Mengenai apa ya? Mengenai persyaratan ya. Persyaratan itu diatur di pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Silakan rekan-rekan lihat di situ apa aja persyaratannya, ya kan? Nah, di sini dijelaskan dalam ayat satunya itu syarat pertama itu adalah harus warga negara Indonesia, ya kan? Kemudian mempunyai ataupun telah berumur atau telah berusia 25 tahun. 25 tahun ini untuk anggota Panwaslu Kecamatan, PKD, Panwaslu Kelurahan Desa, ataupun pengawas TPS. Itu 25 tahun. Beda loh di tingkat KPU, di ranah KPU. Kalau di ranah KPU, PPK, PPS, kemudian PPS itu 17 tahun ya. Tapi kalau di ranah pengawas pemilu minimalnya 25 tahun. Itu. Kemudian mempunyai integritas dan kepribadian yang kuat, jujur dan adil ya. Setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Biasanya kalau yang bagian setia kemudian mempunyai integritas itu nanti dilengkapi dengan apa tuh, surat pernyataan kayak gitu. Surat pernyataannya biasanya udah disiapkan sama panitia, tinggal rekan-rekan minta kayak gitu. Bermatra ya tentunya ya. Kemudian memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Nah, di sini teman-teman silahkan lampirkan segala bukti yang mempunyai apa ya, yang membuktikan bahwasannya saya ini mempunyai keahlian di bidang penyelenggara pemilu, khususnya pengawas. Yang kemarin sebagai anggota Panwas Kecamatan bisa dilampirkan SK-nya. Yang pernah menjadi narasumber bisa dilampirkan sertifikatnya, kayak gitu. Jadi segala bentuk yang menunjukkan bahwasannya saya ini sudah ahli di bidang pengawas pemilu, ya dibuktikan gitu. Itu sebagai poin plusnya nanti, ya kan. Kemudian berpendidikan paling rendah itu untuk Panwas Kecamatan, PKD, dan PTPS itu minimalnya sekolah menengah atas ya, SMA atau sederajat kayak gitu. Nah, kemudian mengenai domisili ya, domisili ini nanti sesuai dengan kecamatannya kayak gitu. Kalau saya misalkan di kecamatan Tugdana, maka ya saya harus menjadi ya Panwas Kecamatan Tugdana gitu. Nggak bisa saya daftarnya di Indramayu, saya daftarnya di Gantar, ya kan? Harus sesuai dengan domisili kecamatannya kayak gitu. Karena nanti kan kerjanya itu di kecamatan, wilayah kecamatan. Kalau saya di Tugdana, kemudian saya daftar di Gantar, nanti gimana pengawasannya? Kan kayak gitu. Karena kan nanti harus kerja penuh waktu dalam persyaratan selanjutnya. Harus siap siaga. Kan kayak gitu. Mempunyai mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Biasanya dibuktikan dengan surat kesehatan, surat keterangan apa tuh? Sehat jasmani ya. Biasanya harus dari rumah sakit ya, jangan sampai bukan dari rumah sakit. Harus dari rumah sakit ataupun dari puskesmas atau instansi pemerintah lah intinya. Kemudian mengundurkan diri dari anggota partai politik ya sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau rekan-rekan mempunyai apa bahasanya, pernah menjadi anggota partai politik, sekurang-kurangnya pada tahun 2016 rekan-rekan ya sudah mengundurkan diri ya. 5 tahun ke belakang kan 2017, maka ya setidaknya tahun 2016 itu udah mengundurkan diri dengan dibuktikan surat pernyataan kayak gitu. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, BUMN, dan BUMD kayak gitu. Nah, kaitannya dengan BUMDes itu boleh apa enggak? Kalau secara normatif di sini itu boleh-boleh saja kalau yang menjabat sebagai BUMDes, ya kan. Yang penting jangan jabatan pemerintahan, itu perangkat desa. Kalau menurut saya itu perangkat desa masuk kategori jabatan pemerintahan, ya. Cara yang terdaftarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi masyarakat dan sebagainya. Itu bisa surat pernyataan ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Ini biasanya nanti rekan-rekan minta surat di pengadilan negeri ya. Itu sama SKCK juga biasanya harus diminta karena tadi sih narkoba juga ya kan seperti itu. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu, dan terakhir bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau BUMN BUMD ya selama terpilih jadi anggota Panwas Kecamatan. Dan yang terakhir tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ini nih nggak boleh ya kan. Suaminya menjadi anggota Panwas Kecamatan, istrinya jadi pengawas TPS. Ini nggak boleh ya kan. Atau suaminya menjadi pengawas pemilu, istrinya jadi PPS. Ini nggak boleh, ya kan? Karena itu masih dalam satu ikatan perkawinan ya sesama penyelenggara pemilu, itu nggak boleh, ya. Beda ketika suaminya menjadi seorang anggota Panwas, istrinya menjadi seorang staf ya sekretariat di PPS, PPK atau menjadi stafnya sendiri, itu menurut saya itu masih sah-sah saja ya, kayak gitu. Karena di sini cara garis apa tuh vertikal ya vertikal ya dari garis lurusnya itu nggak boleh ya. Kalau sekretariat itu kan bukan apa ya sebagai tenaga teknis pembantu kayak gitu. Oke, itu aja nanti akan saya sampaikan mengenai persyaratannya di deskripsi.
agar lebih jelasnya atau agar lebih pastinya dibuka di pasal 117 ya Undang-Undang 7 tahun 2017. Terakhir, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, share pun untuk channel Carta Politika Official agar semangat ya untuk memberikan kabar dan informasi mengenai seputar pemilu 2024 nanti. Oke, dari saya cukup segitu. Terakhir kita ngopi dulu. Terakhir dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.